Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Baik itu kajian tentang agama, kehidupan, rumah tangga, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya yang erat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kajian-kajian tersebut bicara tentang kajian yang akan sedikit kita kupas dan kita ulas pada kesempatan malam hari ini ialah tentang disunnahkan belajar ilmu bela diri. Jadi luar biasa memang sempurnanya agama kita, yaitu agama Islam, sampai kita disunnahkan, diperintahkan juga untuk belajar ilmu bela diri. Sampai hal ke situ aja tak luput dari pandangan Islam. Luar biasa. Akan tetapi sedikit ironi kadang-kadang kalau saya lagi sharing-sharing, bercerita sama teman-teman di sini di daerah Tambun, ada sebagian dari mereka yang kayaknya itu kalau saya lagi bahas atau cerita tentang bela diri nggak antusias, nggak semangat, bahkan dari mimik mukanya kalau kita mau buruk sangka kayak cenderung ngeremehin, nganggep kita itu primitif lah, kuno lah, udah zaman hukum, udah zaman modern, masih bahas-bahas bela diri. Padahal kalau menurut saya pribadi, semaju-majunya zaman, semodern-modernnya zaman sampai kapanpun, beradu fisik itu akan tetap mungkin banget terjadi pada situasi dan kondisi tertentu. Kita tidak mengharapkan, kita nggak pengen terjadi kontak fisik, beradu fisik antara kita dengan orang lain. Cuman di situasi yang terdesak, kepepet, momen-momen tertentu, kalau memang itu terjadi, apa boleh buat? Kalau bicara cinta damai, siapa sih di atas muka bumi ini yang lebih cinta damai daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad junjungan kita pasti orang yang sangat cinta damai. Akan tetapi beliau tetap mempelajari ilmu bela diri, bahkan menganjurkan kepada kita umatnya untuk jaga-jaga, untuk jaga diri, dan untuk digunakan pada waktu yang pas, waktu yang tepat, agar kita terhindar dari kezoliman-kezoliman yang mungkin bisa kita alami. Penting sekali. Maka anak saya ada 2. Yang pertama perempuan usia 7 tahun, yang kedua laki-laki usianya baru 8 bulan. Yang perempuan yang usia 7 tahun, walaupun dia perempuan, tetap saya bekali tentang ilmu bela diri. Entah kepake atau enggak suatu saat, tapi paling tidak dia udah punya bekal. Dan enggak ada kata mubazir dalam kita menuntut satu ilmu, apalagi bela diri. Kalau enggak kepake betul-betul buat berantem, buat beradu fisik di lapangan, paling tidak itu bagian daripada olahraga yang kita laksanakan sehari-hari. Ada, saya punya pengalaman asli. Satu teman saya ini yang ketika bicara ngobrol-ngobrol ke arah situ tuh mimik mukanya tuh kayak yang ngeremehin, cuman dia mau ngomong nggak berani kan, seakan-akan primitif loh, kuno loh, ketinggalan zaman loh, masih mikirin begituan aja. Ya silahkan. Tapi terbukti suatu ketika beberapa bulan kemudian, tanpa sengaja dia nyerempet orang di jalanan. Yang diserempet bapak-bapak pakai topi FBR. Mungkin memang FBR asli kali si bapak ini. Bonceng anaknya 1.
bujangan. Teman saya itu udah minta maaf semaaf-maafnya dengan santun dan bersedia untuk ganti rugi apa yang perlu diganti karena dia nggak sengaja nyerempet si bapak tadi. Tapi bapak tadi tetap, maaf, nganjing-nganjingin, babi-babiin, monyet-monyetin si teman saya tadi. Padahal udah diganti duit, udah minta maaf, dimaki-maki pula pakai sebutan-sebutan kata-kata binatang. Lalu suatu ketika dia cerita sama saya, kemarin saya kejadian gini di lapangan, di jalanan. Dalam hati saya juga bukan orang yang hatinya udah bersih. Ya rasain loh. Selama ini kalau ada pembahasan obrolan ke arah situ juga lu kayaknya ngeremehin, kayaknya bahkan cenderung kasar ngomongnya, gue nyesel cerita begituan sama lu, ngelihat mimik muka lu, kan begitu. Nabi Muhammad SAW kalau udah memerintahkan sesuatu pasti bermanfaat di dunia dan akhirat. Jadi salah satu perintah dan sunnah Nabi belajar ilmu bela diri, ya pelajari, nggak usah banyak cincong. Kecuali atas segala keterbatasan waktu, atas segala keterbatasan kemampuan ataupun keterbatasan kesibukan kita sehingga kita nggak sempat mempelajari itu, ya udah akui aja, saya nggak sempat, pengen, nggak usah kayak nyari alasan apalagi ngeremehin orang yang cerita ke arah situ. Adapun saya pribadi, bela diri yang saya gandrungi, yang saya senangi dari banyaknya aliran bela diri yang semuanya bagus, entah kenapa saya senangnya boxing, boxer tinju. Tinju itu bagi saya juga sangat efektif untuk betul-betul tarung di lapangan kalau kepepet, kalau terdesak, kalau nggak bisa damai. Jadi kita juga bukan mau jadi preman, bukan mau arogan, bukan mau petantang petenteng. Nauzubillah min dalik, di atas langit masih ada langit. Jadi semata-mata buat bekal diri pribadi. Dan jangan salah, ketika kita merasa udah punya bekal ataupun sedikit banyaknya punya ilmu bela diri, belum tentu dipastikan menang kalau tempur, belum tentu pasti menang kalau tarung. Cuman paling tidak meminimalisir kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kepada kita dibanding kalau kita nggak punya ilmu bela diri. Dan terakhir saya mau cerita di sini, sharing sama teman-teman sekalian, alasan saya kenapa saya suka atau memilih aliran bela diri boxing, boxer. Dari sekian banyaknya bela diri yang bagus-bagus semua, Muay Thai bagus, karate bagus, gulat ya bagus. Cuman kenapa saya suka tinju? Yang pertama, saya perhatikan gerakan-gerakan tinju itu indah bagi saya. Dan dari semua gerakan-gerakan tinju, saya lihat-lihat nggak ada yang sia-sia. Jadi gerakan tinju itu baik dia ketika mukul pakai tangan kiri, tangan kanan, yang namanya jab, strike, hook, uppercut, dan sebagainya, itu semuanya nggak ada yang sia-sia, mematikan, betul-betul melumpuhkan. Kadang-kadang kan ada jenis ilmu bela diri yang hayya, ya maksudnya maaf, pada prakteknya di lapangan itu apa gitu, begini, itu di lapangan itu nggak kepake gitu bagi saya pribadi. Tapi bagi orang yang senang dengan bela diri tersebut, monggo silakan, yang penting sama-sama kita belajar. Tapi kalau tinju itu nggak ada yang sia-sia, setiap gerak-geriknya itu gerak-gerik yang melumpuhkan, yang mematikan dalam waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya menurut saya. Alasan yang pertama itu kenapa saya milih atau senang mempelajari olahraga tinju.
Alasan yang kedua adalah karena saya perhatikan tinju itu nggak kebanyakan jurus. Dia itu cuma punya 4 jurus utama: jab, strike, hook, uppercut. Dan permainan footwork, permainan kaki, melatih kelincahan, hanya itu aja. Justru dengan jurus yang simple dan yang nggak kebanyakan jurus itu, disitulah saya tertarik. Kenapa? Alasannya karena ketika satu bela diri itu jurusnya sedikit, lebih memungkinkan bagi saya untuk bisa saya ulang-ulang sesering mungkin. Kalau bisa setiap hari. Alhamdulillah kalau saya lagi nggak sibuk, kalau saya lagi biasa-biasa aja, setiap hari saya ulang 5 menit. Shadow boxing 5 menit, pukul-pukul angin, pukul-pukul samsak. Karena dalam waktu yang 5 menit aja itu udah benar-benar mengasah dan melatih. Wong gerakannya cuma 4: jab, strike, hook, uppercut. Jadi jurusnya nggak kebanyakan, lebih memungkinkan bagi saya untuk lebih sesering mungkin dilatih, diasah biar lebih lincah, biar jadi muscle memory namanya. Kalau betul-betul terjadi tempur itu udah otomatis tangan kita gerak, nggak mikir lagi ini harus gaya apa nih, enggak, muscle memory namanya. Saking seringnya diulang udah otomatis kita tahu mau ngasih pukulan yang mana gitu. Posisi begini nih bagusnya ini nih, udah nggak mikir lagi karena saking seringnya diulang. Jadi walaupun jurusnya dikit, justru di jurus yang sedikit itu saya tertarik, lebih memungkinkan sesering mungkin untuk saya ulang. Di sisi lain, ada quotes, ada kata-kata dari legenda bela diri yaitu Bruce Lee, di mana beliau pernah berkata, "Aku tidak takut sama sekali sama orang yang punya 1000 jurus. Tapi aku justru lebih takut, lebih hati-hati ketika ada orang yang cuma punya 1 jurus bela diri, tapi diulang 1000 kali." Bruce Lee yang ngomong itu. Jadi Bruce Lee bilang, dia nggak takut sama orang yang punya 1000 jurus, cuman jarang diulang, jarang diasah. Mendingan 1 jurus diulang 1000 kali, tiap hari kalau bisa. Karena muscle memorinya, otomatisnya, refleksnya dapat kalau sering diulang. Biar kita pernah mempelajari 1000 bahkan semiliar jurus, kalau jarang diasah, jarang diulang-ulang ya lupa. Dan badan ini pun kan nggak beradaptasi lagi. Di situ saya tertariknya dengan olahraga bela diri yang namanya tinju. Nggak kebanyakan jurus, lebih memungkinkan untuk diulang-ulang setiap hari, karena 5 menit aja udah sangat cukup buat ngulang-ngulang, sekedar ngulang-ngulang gaya pukulan bela diri tinju itu. Kadang-kadang kan kalau bela diri lain terlalu banyak jurus, sehingga kita punya waktu nggak memungkinkan untuk bisa diulang apalagi setiap hari. Nah ketika 1 jurus, 1 ilmu bela diri jarang diulang, jarang diasah, ya jangan harap mematikan, jangan harap bisa efektif. Dan jangan salah, pembahasan saya di konten ini, apa yang saya ocehkan tentang bela diri di video ini, itu ketika kita random, liar, berantem di jalan, entah serempet motor, entah ketemu begal, entah nggak ada angin, nggak ada hujan, kita dipukul orang. Di situ insya Allah lah, kalau kita sering ulang-ulang latihan bela dirinya kepake. Cuman jangan berharap buat naik ring jadi atlet, belajar tiap hari cukup, ya nggak cukup. Maka saya juga sadar diri, saya tahu diri, saya nggak ada niat mau jadi atlet. Kadang-kadang kan ada orang mentang-mentang dia setiap hari ngulang-ngulang latihan, dia merasa dia sanggup lawan Mike Tyson. Nggak bakalan. Jangankan Mike Tyson. Ya buat lawan orang awam lah, lawan orang yang nggak punya basic, ataupun orang punya basic tapi dia bukan atlet, insya Allah kita masih bisa mengimbanginya. Syukur-syukur menang. Tapi sebenarnya kita sangat menjauhi kok, sangat anti kok beradu fisik, berantem kalau masih bisa damai, bicara baik-baik. Demi Allah,
Karena Nabi Muhammad juga cinta damai, nggak mentang-mentang beliau jago bela diri. Ada jahiliyah yang ngatain, kamu majnun, gila, gue banding lo. Nggak begitu. Padahal Nabi Muhammad kalau berantem sangat jago. Tapi nggak dikit-dikit mau mukul orang, mau banting orang. Enggak. Kalau perang barisan paling depan beliau. Tapi nggak jadi andalan buat nakut-nakutin orang. Cuman semata-mata buat membela diri kalau kita dizolimin orang yang memang udah waktunya untuk bela diri. Ya kalau dizolimin cuman sedikit doang sama orang juga nggak usah kita keluarin ataupun kita ajak orang berantem, nggak usah, kan begitu. Jadi kalau saya pribadi, kenapa saya milih tinju, alasannya dua tadi. Pertama, bagi saya semua gerakan tinju itu cenderung kelihatannya nggak ada yang sia-sia, mematikan semua. Yang kedua, lebih memungkinkan buat diulang-ulang. Yang saya rasa cukuplah buat bekal saya. Kalau cuman ngadepin preman-preman mah gitu, 1 lawan 1. Tapi saya nggak nantang, nggak, demi Allah. Di atas langit masih ada langit. La haula wala quwata illa billah, nggak ada daya, nggak ada upaya selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi olahraga yang saya senangin dalam hal bela diri adalah tinju, akan tetapi saya tetap menghargai, menghormati, respect kepada semua orang yang mau belajar bela diri, mau itu silat, karate, taekwondo, muay thai, judo, mau itu capoeira dan sebagainya, sama, semuanya bagus. Yang penting diulang-ulang. Kalau cuma pernah sekedar belajar dulu sampai ban hitam, habis itu 5 tahun gak pernah latihan lagi, ya jangan harap kepake. Begitu, saudara-saudari, teman-teman dimanapun Anda berada. Jadi bekeli, bukan cuma sekedar saya, anak saya aja saya bekelin, padahal perempuan. Karena saya suka dengar kasus-kasus kriminal, kisah nyata, perempuan dibonceng sama pacarnya, diperkosa, dibawa ke semak-semak lah, dibawa ke rumah kosong. Perempuannya berontak, tapi karena kalah tenaga, tapi karena kalah bergulat, akhirnya pasrah, diperkosa. Hal-hal begitu yang saya antisipasi jangan sampai terjadi sama keluarga saya. Nauzubillah min dzalik, kalau bisa anak saya nggak usah ngalamin hal-hal seperti itu. Tapi kalaupun terjadi, semoga dia bisa ngelawan. Kalau cuma laki-laki satu mah, yang nggak pernah latihan, nggak pernah olahraga, nggak ada basic bela diri. Begitu, saudara-saudari. Saya rasa ini udah 18 menit, cukup dulu ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah jumpa lagi dengan saya pada kesempatan lain waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.